Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Ya, sekarang kita kembali untuk belajar ilmu pengetahuan alam khusus kelas 7 ya, semester pertama. Jangan lupa subscribe, like dan share, juga nyalakan loncengnya supaya YouTube ini tetap menjumpai para siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada. Tempat belajar IPA kelas 7 bab 1. Kita akan belajar mengenai besaran dan satuan. Besaran dan satuan merupakan awal dari belajar ilmu pengetahuan alam. Karena besaran dan satuan merupakan kebutuhan pokok ya kehidupan manusia sehari-hari. Ketika kalian mengukur panjang balok kayu, ini sebagai contoh ya, diperlukan alat ukur panjang. Di antaranya bisa mistar, atau meteran, atau bisa jengkal, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu alat ukur panjang. Nah, bisa penggaris juga, ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, yang memiliki nilai dan memiliki satuan. Pada kegiatan pengukuran balok kayu terdapat besaran yang diukur, begitu ya. Nah, besaran yang diukur pada balok kayu ini adalah panjangnya. Itu besarannya. Setelah diukur, maka akan memiliki nilai. Ya, nilai itu dalam bentuk angka-angka dan diakhiri dengan satuan. Ya, umpamanya panjang balok ya, panjang balok 15 meter. Panjang adalah besaran, 15 itu adalah nilai, meter adalah satuan. Nilai dari besaran tersebut beserta skala pembanding ya. Nah, yang kalian lakukan mohon dipelajari lebih lanjut untuk mengenal besaran maupun satuan pada aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, itu besaran, ya. Nah, setiap yang bisa diukur itu namanya besaran. Contoh, panjang bisa diukur nggak? Nah, itu besaran. Waktu diukur nggak? Nah, itu juga besaran. Suhu itu juga besaran. Pokoknya setiap yang mampu diukur dan ada alat ukurnya itu namanya besaran. Ya. Nah, dapat dinyatakan dengan angka diikuti satuan. Satuan adalah sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran. Begitu ya. Jadi, nah itu satuan itu adalah merupakan suatu pembanding. Begitu ya. Nah, di dalam besaran itu dibagi dua. Yang pertama adalah besaran
pokok. Ya. Yang kedua adalah besaran turunan, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, itu besaran pokok. Jadi, besaran pokok itu bisa juga dikatakan adalah besaran mula-mula atau besaran utama. Ya, itu dari besaran pokok. Dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Ya. Nah, besaran pokok itu yang telah ditemukan adalah 7 besaran pokok, ya. Ada 7 besaran pokok yang perlu kalian pelajari. Nah, menentukan alat ukur yang sesuai di dalam pengukuran kehidupan kita sehari-hari, saya memberikan contoh beberapa alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur besaran pokok yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat berbagai macam alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besaran-besaran yang akan diukur. Ya. Nah, itu alat-alat ukur. Nah, di sini saya tampilkan juga alat ukur. Perhatikan berbagai macam alat ukur di bawah ini. Kemudian, nah, di dalam buku catatanmu lengkapi, ya. Nah, umpamanya timbangan untuk mengukur apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, besaran apa yang bisa diukur dengan alat-alat tersebut? Begitu ya. Membaca hasil pengukuran dalam suatu kegiatan pengukuran, nah ya, di dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sangat akurat, ya, sangat penting. Jadi pengukuran itu harus hati-hati, harus akurat, harus tepat, tidak boleh melenceng, ya. Nah, itu di dalam pengukuran. Data hasil pengukuran itu akan digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Begitu ya. Nah, suatu kesimpulan itu akan didapat dari hasil pengukuran. Begitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam materi ini, ya. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi, ya. Mohon kalian kalau belum paham bisa diulang-ulang, ya. Silahkan kalian share, boleh di-download, ya. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Putra-putri Indonesia pasti bisa. Terima kasih.